mohon pencerahannya nih Pak tentang skema pengelolaan sedekah untuk membasmi riba di sekitar masyarakat kita gitu. Ya sekarang kan riba ini Pak, riba ini adalah sudah melembaga ya, sudah mendarah daging di masyarakat. Karena apa sudah mendarah daging? Karena sistem tata ekonomi kita itu memungkinkan itu, bahkan begitu prakteknya itu kan, itu yang terjadi lah. Sekarang kita bisa siasati dengan meminimalkan dampak dari itu, karena saat ini ada nggak bank yang tanpa riba? Ya kan, bank syariah pun tetap riba juga. Ada pusat-pusat investasi ya, portofolio investasi tidak ada yang tidak riba, pasti itu bunga ya, itu tentunya lah. Kalau kita mau meminimalkan itu, karena untuk tahu aja, ingin sedikit ya saya flashback. Kita punya bank muamalat gitu ya. Iya. Itu dulu ya Pak Harto itu dipresentasikan konsep ekonomi syariah itu begini bla bla. Pak Harto sangat tertarik dan langsung minta dibuat ekonomi, diterapkan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi pada saat itu menterinya siapa? JB Supali, Menteri Keuangan, non muslim semua. Pak, kita tuh belum punya regulasi apapun tentang penerapan syariah ini, ya kan? Akhirnya dengan bersusah payah, karena didesak oleh Pak Harto. Karena kalau Presiden Jokowi nggak jadi, atau presiden yang lain nggak akan jadi. Dulu Pak Harto kan punya power yang full power ya, jadi bisa dibuat. Tetapi bank muamalat itu berdiri, tidak ada orang praktisi perbankan yang menjadi pemimpin di muamalat itu. Apa itu bank apa itu kan, itu kan. Nah itu kan. Nah itu masalah sistem dan regulasi yang ada di kita di Indonesia gitu. Apalagi saat ini ya, perkembangan atau dinamika masyarakat umat Islam ini menjauhi sistem syariah itu. Karena apa? Tidak sempurna, tapi malah bukan kita bagaimana memperbaiki, tapi kita malah jauh. Akhirnya apa? Kita tertinggal dengan Malaysia. Malaysia sekarang sana bisa syariahnya sudah lebih bagus. Kita masih tetap belajar ya, dan tetap tidak efisien untuk dikelola secara syariah. Itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi? Kita harus membentuk komunitas. Komunitas di mana? Ini Pak Munawir ini sebagai contoh nih, bentuk komunitas ojek. Ya. Nah, komunitas ojek itu setelah bentuk komunitas, gimana biar kita tidak kena riba? Kita ngumpulin duit untuk kebutuhan kita yang mendesak, misalnya kebutuhan kita rumah tangga dalam seminggu, kumpulin duitnya, kebutuhannya apa, nanti dipenuhi dari situ. Nah di situ nanti kan ada kekuatan ekonomi ya kan, ada kekuatan ekonomi, ada keuntungan kan, nanti selisih. Ya ini sebagai contoh nih, saya itu langganan lei mineral itu kan, yang 600 mili itu kalau bapak beli eceran berapa itu? 2.500 ya, 3.000 ya, nah 3.000 lah. Kalau saya beli banyak itu jatuhnya kan cuma 2.000 ya kan. Nah kalau tadi kita membentuk komunitas, kita beli banyak, nanti orang itu tadi bayarnya ke kita 2.250 misalnya gitu kan, dia untung kan, karena kalau beli ke langsung bisa 3.000, bisa 2.500. Nah tadi lembaga yang mengelola dapat untung juga kan 250 ya kan. Nah, nanti akan terkumpul modal, ya, modal tadi terkumpul. Ini yang bisa untuk meminimalisir riba tadi. Nah, kalau tidak, kita itu mau bicara apapun, kalau tentang riba itu berkaitan dengan ekonomi, tentang uang. Kalau kita tidak punya uang, kita bicara tentang riba, nggak akan bisa ngatasi. Solusinya harus kembali ke uang itu. Karena terkait uang ya. Iya, terkait uang. Kemana kita untuk memulai uang itu? Orang sadar bahwa riba ini orang menjadi kerja itu lebih stres ya, lebih terjadi markup ekonomi ya. Ya itu kan menjadi inflasi dan seterusnya. Tetapi kita nggak berdaya untuk melepaskan itu. Karena apa? Kita tidak punya potensi ekonomi yang bisa meminimalisir atau meminimalisir aja. Karena yang bisa minimalisir apa? Hanya ya uang itu sendiri.
Iya kan? Nah itu sebagai contoh. Jadi makanya ini umat Islam kita semua harus kita tuh bersatu ya, dan kita membentuk jaringan komunitas yang kuat. Kita menjadi pasar. Kalau kita menjadi pasar, kalau saat ini kita pasar yang umat Islam, objeknya yang make 9 naga, ya kan? Kita jadi konsumen ya. Kita jadi konsumen ya. Konsumen pun konsumen yang tetapi konsumen yang tidak berdaulat terhadap konsumen itu sendiri. Iya, Karena kita apa? Nah, misalnya sebagai contoh, ada produk yang tidak boleh diproduksi, kita juga nggak bisa menolak kan? Iya. Karena kita nggak berdaulat, dia lebih berdaulat karena dia punya kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi regulator kan? Iya. Nah, ini yang jadi kalau kembali ke situ bahwa untuk melawan riba di masyarakat, kita harus ciptakan penawarnya. Penawarnya apa? Ya uang itu sendiri. Bagaimana kita uang itu? Kita bentuk komunitas. Nah, komunitas itu nanti akan menjadi pasar, dan pasar itu akan menjadi potensi ekonomi, ya. Potensi ekonomi akan menghasilkan modal, ya kan? Uang. Nah, itulah yang akan menjadi ini. Kalau nanti kita ini kalau kita ini punya kekuatan ekonomi, kita bisa berleluasa mengatur orang, ya kan? Jadi kalau Pak Munawir itu sudah punya komunitas ojek, kan tinggal, ayo kita kumpulin duit 100 atau seminggu 100.000 nanti akan kita belikan apa kebutuhan Anda. Jadi dia bikin list kebutuhan dalam seminggu apa gitu kan? Nah, misalnya saya seminggu saya habis 1 juta, saya setor Pak Munawir 1 juta, kemudian 1 juta kebutuhan saya ini, kan tuan, Bapak 2 juta seminggu, saya kumpul. Pak Munawir punya duit banyak, kapital, ya kan? Nah dengan kapital ini Pak Munawir bisa telepon sama grosir Aqua atau apa, Aqua, antar saya ke sini sekian ribu galon, harganya berapa? Pasti harga Ya, murah, sangat murah kan? Ya, distributor. Ya, harga distributor. Yang menikmati untung siapa? Komunitas Dan lembaga yang dipimpin Pak Munawir tadi, ya kan? Iya. Itu yang bisa mengatasi. Nah nanti kalau dari sini sudah untung, nanti yang akhirnya kita bisa membantu orang lain. Misalnya sebagai contoh, saya nggak bisa iuran untuk kebutuhan saya sebulan, Bapak saya bisa 2 bulan, saya kemudian dapat gaji 13, kasih semua ke sana itu kan, saya bisa menikmati fasilitas tadi kan. Iya. Tapi Bapak juga dapat untung kan. Iya. Nah itu yang kita bangun ekonomi di situ, Tolong menolong tawa udah. Jadi ini yang harus kita bangun kalau kita mau menghilangkan riba. Jadi riba dilawan jangan hanya omong dan dakwah, iya kan? Tapi harus yang dihadapi masalah kita apa? Ya, sebagai contoh, Bapak kalau ini ya, daerah mana yang tidak pernah terjerat ijon? Nah, kenapa dia ijon? Nggak punya duit. Itu mandor tukang saya di belakang itu istrinya orang Kuningan. Kemarin dia itu nanam bawang merah ya, modal 11 juta, ya kan? Berapa banyak 11 juta modalnya. Pada saat panen bawang merah itu yang bagus harganya 4.000 per kilo. Nah, terus yang jelek 1.500. Padahal kalau bawa ke Jakarta harganya 20.000, 25.000. Nah, untuk memindah ke sini ke sana butuh apa? Modal kan? Modal itu kan. Kendaraan gampang Pak, kalau ada duit mau suruh terbang juga bisa kan itu. Nah, itu butuh itu. Nah, terus kedua, kenapa juga pada saat panen raya itu harga jatuh? Iya, biasanya gitu ya. Kenapa itu? Karena dikendalikan oleh tengkulak. Kita petani pada saat mau panen, pada saat mau tanam, pinjam duit sama tengkulak, betul kan? Betul, ya. Bapak pinjam ke saya sebagai pemodal tadi. Nanti kalau panen Bapak harus jual ke saya. Iya. Harga yang tentukan siapa Pak? Tengkulak. Saya kan, tengkulak kan? Iya. Lah itulah harga pada saat panen raya diantaranya Pak turun. Termasuk diimpor oleh tengkulak ya Pak ya? Iya. Oh. Kan itu kan Pak, betul kan? Karena turun tadi kan. Nah,
Kalau kita punya tadi ya, kita dengan membentuk komunitas, kita punya kekuatan ekonomi. Orang yang tadi mau nanam tadi, kita kasih duitnya nih untuk nanam. Nanti kalau sudah panen, silahkan dijual, kembalikan uangnya. Iya, berarti kita Tidak dibebani atau tidak di-pack atau di-packaging harganya. Iya, Harga pasar. harga pasar saat itu. Ya. Jadi sistem itu yang harus dibenahi. Jadi kalau sudah namanya terbiasa di masyarakat, itu adalah sistem. Dilawannya juga harus dengan sistem juga. Sistem lawan sistem. Sistem lawan sistem. Kalau kita hanya ngomong dakwah, percuma. Harus ada tindakannya. Sistem ini lebih didekatkan kepada sistem berbasis komunitas, komunitasnya berbasis masjid. Gitu. Ya, komunitas bisa apa saja. Sebetulnya kan kalau ini kita bicara sebagai komunitas, sebagai masyarakat. Ya. Sebetulnya kalau kita ya nanti kita berbeda lagi kalau kita bicara dengan para legislatif, birokrat. Tolong dong buat regulasi yang begini, kan itu kan. Selesai urusannya, yang paling nggak berubah. Tapi kalau kita kan saat ini posisi kita bukan sebagai regulator, bukan sebagai legislator gitu kan. Nah, yang kita lakukan sebagai masyarakat adalah itu. Nah, itu yang harus ini ya. Jadi harus ada, kalau sistem harus ada sistem, uang harus dilawan dengan uang. Bukan kita ngelawan, juga harus cerdik. Jangan kita ngelawan, kita itu habis duitnya. Ya kan? Ya sekarang kalau kita ngelawan cukong menang nggak? Nggak cuma. Kalau kita lawan cukong pasti kalah. Tetapi kalau kita tadi misalnya kita dekati petani, petani siapa yang butuh modal, ini saya kasih begini, kamu ikut jadi anggota kita ya. Jadi kamu nanti bisa pinjem untuk keperluan untuk tanam, gitu kan. Dan nanti kalau sudah ini setelah panen silahkan dijual, harga terserah kalian, ya kan, bebas mau dijual kemana, dan tidak harus setelah panen harus dibayar. Yang jadi masalah itu apa? Padi udah menguning, ayo bayar ke saya, sekian, ya kan itu kan. Lagi mana bisa bernapas sih itu kan, ya kan itu kan. Jadi untuk musim tanam berikutnya pinjam lagi. Gitu. Ya pinjam lagi. Tapi nggak selesai. Makanya harus dibangun sistem lawan sistem, uang dilawan uang, tapi harus pas presisinya. Kan gitu Pak. Jadi itu yang harus kita upayakan itu. Jadi kita semua orang itu bisa, yang saya sampaikan tadi, semua orang itu bisa melakukan, cuma mau atau tidak, kan itu kan. Jadi tidak saatnya kita saatnya harus berbuat, jangan mengeluh. Kalau kita ngomong itu mengeluh, berkeluh kesah, terus kita berharap pada orang lain, ya kita nggak selesai. Kalau kita sekarang sudah sepakat dah, ya udah, Bapak punya apa nih di sini, ya kan. Nah, saya saat ini butuh nih, kalau Bapak misalnya itu, saya bisa buat tuh pakan ayam. Di belakang aja ada ayam 100 lebih itu. Wah, Bapak suplai saya makan ayam, saya nggak beli ke orang lain ya. Nah, itu salah satu jawaban kita. Itu yang Pak. Jadi apa yang sebetulnya sederhana, dan kita bukan konsep yang mulu-mulu ya. Itu jadi pertama itu tadi bahwa kita orang Islam ya, itu harus membentuk komunitas Islam yang kuat, terus membentuk basis ekonomi di antara kita, itu kan. Kalau negara saat ini membuat aturan tentang masalah syariah, kita harus dukung biar menjadi syariah yang ideal. Inggris itu konstitusinya Kristen Protestan, tapi ekonominya 90% menerapkan syariah. Indonesia konstitusinya 100% Islam, tapi ekonominya 95% liberal, riba. Soalnya Islamnya mereka mau yang beda Pak, nggak seperti Islam yang di Arab. Lah itu maksudnya kenapa bisa begitu? Iya, bercanda Pak. Iya kan. Kenapa bisa begitu? Kita ini ya dua, sebagai warga negara cuek, tidak peduli, atau kita ini tidak mau berpartisipasi. Nah, berapa waktu yang lalu ya saya diajak teman ke ini ke Pantai Imbah Kapok, sama teman saya dipamerin lagi dibangun gedung finansial syariah ya di sana,
saya videoin gitu kan, yang punya siapa? Salim sama siapa? Iya. Sinarmas. Kita ini di mana orang Islam? Hanya diperlakukan sebagai pasar gitu. Enggak, bukan pasar. Orang Islam yang punya syariah, yang punya apa ideologi, Punya sistemnya gitu. ya, yang punya sistemnya, kita tidak pernah mau peduli dan tidak pernah mau melakukan. Orang lain yang menikmati dan orang lain yang melakukan. Kita jadi pelengkap penderita aja itu. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi yang kayak saat ini itu harus kita bangun kesadaran kita bersama, komunitasnya. Itu Pak, ya kan? Komunitasnya kita yang kita bangun, gitu kan? Nah itu jadi kalau ini apa sih yang bisa? Ayo kita jalan, gitu Pak. Kalau kita mau yang dari kita saja. Dan sekarang Bapak saya di sini nih. Sini kan banyak orang dagang-dagang ini. Apakah orang-orang dagang ini sudah melakukan prinsip syariah benar? Pertama dari akses modalnya, akses produksinya, ya, akses operasionalnya, ya kan, akses tata kelola dan seterusnya. Kita aja nggak pernah tak mau ngerti, tidak pernah mau tahu, apalagi kita memberikan edukasi ke mereka. Jadi kalau kita bilang ini, ya kita ini sama-sama berdosa gitu loh, ya kan? Sudah tahu tapi membiarkan. Iya gitu kan. Kalau saya berharap ya kita punya komunitas kayak Bapak punya ilmunya. Kita bikin buku panduan kecil, prinsip-prinsip dagang apa jual bakso yang syariah. Akses modalnya gini, akses produksinya begini. Kita datangi orangnya, Pak, ini begini Pak. Nih ya, kasih silaturahmi. Dia pegang jadi kitab suci penting itu. Iya. Bisa merubah orang, bisa merubah peradaban bangsa itu. Ya kan Pak? Iya betul. Jadi jangan wah kita mikir yang besar tapi hal kecil di hadapan kita abaikan. Nah, itu ya kan ya jadi saya kira banyak hal ya yang di depan kita. Kalau dulu saya di Klaten itu banyak ya orang petani itu ya sama-sama itu terjerat oleh pemodal itu, kerja keras yang menikmati yang punya uang. Gitu. Nah, itu banyak sekali yang itu. Terus kalau di Banten ya melinjo itu di depan rumahnya pohonnya sampai sampai mentelong itu, dia nggak perlu sabar, nggak apa-apa. Kenapa? Udah diijon. Udah milik orang. Udah milik orang. Coba kalau kayak ini jadi berkahnya hilang itu di antara di situ, ya kan? Jadi ijon itu tidak ada faktor ekonomi yang hilang, tapi keberkahan yang hilang di situ. Coba Bapak kalau punya mangga pohon melinjo sudah kuning ranum itu, pohonnya sampai melengkung gitu, wah, apa yang terjadi kita? Setiap lihat seneng, iya kan? Wah, menghibur kan? Tetapi kalau udah punya orang lain Pak, melengos, keberkahan hilang di situ, iya kan? Nah itu jadi itulah yang kenapa riba ijon itu harus dihapuskan di muka bumi itu karena nggak ada keberkahan. Terus orang yang punya tadi ya yang sudah memanen, apa yang terjadi ya kalau tadi Bapak pangan ijon itu udah mana dia juga berbagi nggak sama tetangga? Enggak kan? Pernah nggak Bapak lihat orang yang ijon tadi ya waktu manen mau mangganya mau melinjonya berbagi sama tetangganya? Tarik habis tidak selesai, keberkahan nggak ada juga di situ. Banyak kan itu kan, itu yang banyak sekali faktor-faktor. Terus kalau kita misalnya beli manggis nih di pusat manggis di Luya lebih mahal harganya karena udah bukan punya mereka lagi. Nggak, ya makanya itu tadi kan sudah di ijon tadi kan. Iya. Itu jadi itu yang terjadi di situ. Jadi faktor-faktor itu yang harus kita
atasi. Jadi jangan sampai kita sudah mahal, terus kita juga beli dilematis ya. Saya pernah ya jalan-jalan ke Taman sana, ada jamu kristal. Ya, kita beli sama di pasar harganya 2 kali lipat. Apa yang kita yang kita dapatkan? Saya tanya, kenapa kok mahal? Saya dari tengkolaknya tadi kan, segini Pak. Ya kalau segini kamunya nggak ini, kapan dapat duit itu kan? Saya cuma kasih, ya udah tak kasih aja duit 10.000, nggak usah beli, duitnya buat kamu, saya nggak jadi beli. Kan gitu, itu sebagai contoh ya kayak gitu Pak. Jadi kita juga harus sedikit merubah atau mengatasi ya. Kalau tadi misalnya nih, ya udah kalau kayak gini ya jangan dilakukan ini, jangan hanya kita sekedar ngomong, tapi sebenarnya banyak yang kita lakukan gitu. Itu terus kedua ya, itu memang kita tuh sedekah itu baik ya kan, tapi lebih baik lagi kalau sedekah itu bisa dilipat gandakan value-nya ya. Misalnya kita punya duit nih 100, kita kasih orang untuk makan, selesai urusan. Tapi kalau uang 100 ini kita upayakan menjadi sesuatu ya kan, itu kita nanti bisa akan memberi makan orang itu, mungkin bisa 5 kali, 10 kali atau 100 kali kan. Sedekah produktif. Nah, kan itu kan. Nah, itu yang kesadaran itu harus kita bangun. Itu kan Pak. Jadi kalau ini masukan aja, misalnya Pak Menari terima duit nih dari komunitas saya, yatim 1 juta. Jangan langsung ngasih ke yatim 1 juta. Tapi gimana ini 1 juta itu diupayakan memberi value yang lebih, gitu kan? 1 juta kasih, value-nya kita ambil untuk berikutnya buat orang lain. Kan berbeda kan? Tapi kalau udah begini, ya sudah, kita tuh nggak akan pernah punya kekuatan. Nyari lagi. Kalau kita minta di mana Bapak, ya Bapak lebih paham. Kalau kita minta tangan kita di sini, kita nggak pernah punya power dan speed, ya kan? Ya kalau kita tuh ke depannya, kalau saat ini kita tidak punya power dan speed, kita harus bangun power dan speed ke depan kan itu. Nanti yang begitu Pak. Kita harus mengkapitalisasi diri kita. Kita punya potensi belanja itu harus kita satukan. Itu Pak. Ya, jadi saya kira itu saya. Jadi ya saya juga nggak ahli ya. Jadi karena di diskusi ya itu saya kira lebih masukan dan. Ya, terima kasih Pak Sis. Sangat berarti sekali Pak. Konten mahal nih Pak Sis nih.